Bismillahirrahmanirrahim. SMK dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di hadha sabaq sawfa nujri al-imtihan al-bahsi wa fadilah ustadzah Bizana Ulhimah wa Talibah Safina Zahra Zawat Rahmah Musta'id al-imtihan al-yawm. Nah, kita israh lana awalai sab'a daqa'iq mada katabta fi tafsiki. Nah, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Safina. Huna urid an atakalam an bahthi bil mawdu' tanmiyatul kitab al-madrasi lil fasli ats-tsani bi istikhdami quizzes ad-dirasat fil madrasah al-mutawassithah al-'ammah Muhammadiyah al-khamisah Tulangan. Pengembangan buku ajar untuk kelas 2 menggunakan quizzes dengan studi kasus di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Mengapa saya mengambil sampel di SMP Muhammadiyah 5 Tulangan? Li'annaha min ahsan madrasatun mutawassithah fi mantiqi Tulangan. Wa hiya al-madrasah allati tatamassak bi syari'ati dinil Islam tahta jam'iyyati Muhammadiyah. Wa ladaiha maskan lit-tullab alladziina yuriduna at-tarbiyah al-qawiyyah fi talabi ilmi ad-din wa huwa hifdzul Qur'an hatta bira'ah fil lughah Arabiyyah. SMP Muhammadiyah merupakan SMP yang terbaik di Tulangan, yang juga SMP ini sangat memegang teguh ajaran Islam sehingga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada siswa-siswinya. Contohnya, dia juga memiliki maskan boarding school untuk siswa-siswa yang ingin memperdalam ilmu agama, yaitu dengan hifdzul Quran. Ada program menghafal Al-Quran hatta bira'ah fil lughah al-arabiyyah. Dan mengapa saya mengambil judul ini? Berdasarkan al-muqabalah yang telah saya lakukan bersama al-mudarris wa tullab ketika saya mewawancarai al-mudarris tentang su'abatuhum fi ta'allumil lughah al-arabiyyah wa hiya yujib anna su'abatuhum fi hifdzil mufradat umuman wa mushkilatun fi ragbatihim fi tadris. Jadi kesulitan yang mereka alami saat belajar bahasa Arab itu adalah menghafal mufradat secara umum, dan juga masalah di dalam kelas itu adalah tentang minat mereka dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian ketika saya melakukan muqabalah ma'at tullab dan saya bertanya kepada mereka apakah mereka menyukai bahasa Arab, mereka diam saja. Kemudian ketika saya bertanya apakah ada media pembelajaran yang lain selain buku ajar, mereka menjawab la al-wasatil al-akhar bal kitab al-madrasi faqat. Jadi mereka hanya menggunakan buku ajar al-asri sebagai media belajar mereka. Kemudian dengan hasil muqabalah antara mudarris dan tulab inilah saya mengambil kesimpulan bahwa saya ingin mengembangkan Alkitab Al-Madrasi sebagai media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa untuk meningkatkan minat mereka dalam belajar. Kemudian mengapa saya memilih quizzes? Sebelumnya saya akan memperkenalkan quizzes. Quizzes itu merupakan al-wasa'id at-ta'limi ar-raqmiyah ala kulli musabaqatin muta'addid lil al-la'ibin wa lahu imtiyaz katsir liyusahhil at-tullab wal mudarris fit ta'lim. Quizzes merupakan media pembelajaran online yang di sana itu terdapat kuis interaktif yang bisa dimainkan secara bersama-sama oleh para siswa
Dan kuisis ini memiliki banyak sekali imtiaz, keuntungan untuk memudahkan tulab maupun al-mudarris. Salah satunya adalah sebagai wasait tausil al-mawad, media penyampai materi. Kemudian i'ta al-as'ila al-mumarisah kal ikhtibar wa thumma ka wasail at-taqyim. Kemudian yang kelima itu sebagai ya itu. Dari keempat ini kita bisa dalam seperti apa? Iya, ini tertutup Pak, saya sebagai wasait takyim semua. Oh ya, sebagai media pembuat laporan yang rapi. Jadi selain kita sebagai mudaris bisa membuat kuis di kuisis ini, kuisis juga secara otomatis membuat laporan hasil belajar mereka sendiri. Baik, ini adalah foto pada saat saya melakukan penelitian pembelajaran menggunakan kuisis di kelas 8E. Di sana dihadiri oleh 17 siswa dari 21. Dan ini karena ini menggunakan media internet, jadi kami melakukan pembelajaran di lab komputer. Albab pada saat itu saya membahas tentang albab al-awsaf. Di sini untuk medianya, media pengembangannya itu saya membuat dua fitur. Yang pertama fitur dars, pelajaran seperti presentasi. Kemudian yang kedua al-ikhtibar, kuis. Ini contohnya ad-dars seperti ini. Kemudian pada awalnya saya menerangkan kepada mereka, menanyakan kepada mereka apakah perbedaan dari isim mudzakkar dan isim muannas. Kemudian al-mufradat bisurah. Jadi di sini saya menampilkan gambar gajah kabirun wa saghirun. Nah, setelah itu dengan menunjukkan dua gambar ini, siswa sudah bisa mengetahui artinya tanpa harus ditulis bahasa Indonesianya. Kabirun, besar, saghirun, kecil, karena semut itu kecil. Kemudian saya juga menuntun mereka kalau kabirun ini adalah isim mudzakkar. Kalau isim muannas bagaimana cara merubahnya? Mereka langsung menambahkan tun di belakang menjadi kabirotun, saghirotun, seperti itu. Nah, selain itu juga di dalam pembelajaran itu saya menyisipkan soal. Nah, soal di dalam pelajaran. Kenapa saya menyisipkan soal seperti ini setiap habis materi, supaya saya bisa mengetahui apakah mereka benar-benar paham atau tidak dengan materi yang baru saja saya sampaikan. Di sini ada soal 3 yang saya ini paparkan cuma 1. Kemudian di bab itu juga saya menjelaskan tentang dzarful makan. Setelah menjelaskan dzarful makan, saya juga menyisipkan 3 soal ringan untuk mereka, supaya saya ingin mengetes anak-anak apakah mereka memahami materi yang baru saja saya sampaikan. Kemudian ini adalah fitur ikhtibarat, fitur kuisisnya. Jadi di dalam membuat pengembangan ini saya membuat 4 macam pertanyaan dalam kuisis. Yang macam as-su'al an-naw' al-awwal itu ya seperti ini. Az-zahratu apa? Kemudian mereka disuruh memilih sifat mana yang sesuai dengan isim az-zahra. Jadi mereka menentukan sifatnya. Kemudian soal macam jenis yang kedua yaitu dzarful makan. Di sini ada gambarnya seorang anak-anak laki-laki, yajlisu Ahmad .. al-kursi. Nah, kira-kira anak-anak akan menjawab apa?